Ini adalah kisah sapi pada masa Nabi Musa sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 73, yang diriwayatkan oleh Wahab ibn Munabbih. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, ada seorang pemuda dari Bani Israel yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia bangun sepertiga malam untuk sholat, lalu duduk di sisi kepala ibunya sepertiga malam lainnya, mengingatkannya untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Ia berkata, wahai ibu, jika engkau lemah untuk sholat malam, maka agungkanlah Allah, bertasbihlah, dan bertahlillah. Itulah amalan mereka sepanjang hidup. Ketika pagi tiba, ia pergi ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar di punggungnya, lalu membawanya ke pasar dan menjualnya sesuai kehendak Allah. Ia menyedekahkan sepertiga hasilnya, menyisakan sepertiga untuk ibadahnya, dan memberikan sepertiga kepada ibunya. Ibunya memakan separuh bagiannya dan menyedekahkan separuhnya. Itulah amalan mereka sepanjang hidup. Ketika waktu berlalu, sang ibu berkata, wahai anakku, ketahuilah bahwa aku telah mewarisi seekor sapi dari ayahmu dan aku telah menandai lehernya. Aku tinggalkan dia bersama sapi-sapi lainnya atas nama Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Aku akan menjelaskan kepadamu warna dan bentuknya. Jika engkau mendatangi sapi-sapi itu, panggillah dia dengan nama Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, maka ia akan melakukan seperti yang dijanjikan kepadaku. Ciri-cirinya, ia bukan sapi tua dan bukan pula muda, tetapi di antara keduanya. Warnanya kuning cerah yang menyenangkan bagi siapapun yang memandangnya. Jika engkau melihat kulitnya, seakan-akan cahaya matahari memancar darinya. Ia bukan sapi jinak yang digunakan untuk membajak tanah, dan bukan pula sapi liar yang menyiram ladang. Ia sehat tanpa cacat, tidak ada belang sedikit pun, dan warnanya seragam. Jika engkau melihatnya, peganglah lehernya, maka ia akan mengikutimu dengan izin Tuhan Israel. Maka berangkatlah sang pemuda, menjaga wasiat ibunya. Ia berjalan di padang belantara selama 2 atau 3 hari, hingga pada pagi hari itu ia memanggil sapi tersebut dan berkata, demi Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, datanglah kepadaku. Maka sapi itu datang kepadanya, meninggalkan padang rumput, dan berdiri di hadapan sang pemuda. Ia memegang lehernya, lalu sapi itu berbicara dan berkata, wahai pemuda yang berbakti kepada ibunya, naiklah di punggungku, itu lebih ringan bagimu. Sang pemuda menjawab, ibuku tidak memerintahkanku untuk menunggumu, tetapi ia memerintahkanku untuk menggiringmu, dan aku ingin melaksanakan ucapannya. Sapi itu berkata, demi Tuhan Israel, jika engkau menungguku, engkau tidak akan mampu menguasai diriku. Maka lanjutkanlah perjalananmu, wahai pemuda yang berbakti kepada ibunya. Seandainya engkau memerintahkan gunung ini untuk tercabut dari akarnya, niscaya ia akan tercabut karena baktimu kepada ibumu dan ketaatanmu kepada Tuhanmu. Maka berangkatlah sang pemuda hingga ia berada sehari perjalanan dari rumahnya. Ia dihadang oleh musuh Allah, yaitu iblis, yang menjelma sebagai seorang penggembala sapi. Iblis berkata, wahai pemuda, dari mana engkau mendapatkan sapi ini? Tidakkah engkau menungganginya? Aku melihatmu kelelahan. Aku kira engkau tidak memiliki harta dunia selain sapi ini. Aku akan memberimu upah yang bermanfaat bagimu dan tidak membahayakannya. Aku adalah seorang penggembala sapi yang rindu kepada keluargaku. Aku membawa salah satu sapi jantan milikku dan memuat makanan serta bekalku di atasnya. Ketika aku sampai di pertengahan jalan, aku merasa sakit perut dan pergi untuk buang hajat. Namun sapi itu lari ke tengah gunung dan meninggalkanku. Aku mencarinya tapi tidak mampu menangkapnya. Aku khawatir akan binasa karena tidak memiliki bekal dan air.
Maka jika engkau bersedia membawaku dengan sapimu ke padang rumput dan menyelamatkanku dari kematian, aku akan memberimu upah 2 ekor sapi. Pemuda itu berkata, manusia tidaklah dibinasakan oleh keyakinan, melainkan oleh hawa nafsunya sendiri. Seandainya Allah mengetahui bahwa engkau memiliki keyakinan, niscaya Dia akan menyampaikanmu tanpa bekal dan air. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadaku. Aku hanyalah hamba yang diperintah. Jika Tuhanku mengetahui bahwa aku telah mendurhakainya dalam urusan sapi ini, niscaya Dia akan membinasakanku dan menghukumku dengan hukuman yang berat. Aku tidak akan mengutamakan kehendakmu atas kehendak Tuhanku. Maka pergilah dengan damai, wahai lelaki. Iblis berkata kepadanya, aku akan memberimu 1 dirham untuk setiap langkahmu menuju rumahku. Itu adalah harta yang besar, dan engkau bisa menyelamatkan nyawaku dari kematian dengan sapi ini. Pemuda itu menjawab, Tuhanku memiliki emas dan perak bumi. Jika engkau memberiku sesuatu darinya, dia akan tahu bahwa itu berasal dari miliknya. Tetapi berilah aku emas dan perak dari langit, maka aku akan tahu bahwa itu bukan dari hartamu. Iblis berkata, apakah di langit ada emas dan perak? Apakah ada yang mampu mendapatkannya? Pemuda itu menjawab, apakah seorang hamba mampu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh tuannya, sebagaimana engkau tidak mampu mendapatkan emas dan perak langit? Iblis berkata kepadanya, aku melihatmu sebagai hamba yang paling lemah dalam urusanmu. Pemuda itu menjawab, yang lemah adalah orang yang durhaka kepada Tuhannya. Iblis berkata, mengapa aku tidak melihat bekal dan air bersamamu? Pemuda itu menjawab, bekalku adalah takwa, makananku adalah rumput, dan minumanku dari mata air pegunungan. Iblis berkata, maukah aku menyuruhmu sesuatu yang akan membimbingmu? Pemuda itu menjawab, perintahkanlah dirimu sendiri, karena aku sudah berada di jalan yang benar, insya Allah. Iblis berkata, aku lihat engkau tidak menerima nasihat. Pemuda itu menjawab, orang yang menasihati dirinya adalah yang taat kepada Tuhannya dan menunaikan kewajiban yang ada padanya. Jika engkau adalah setan, aku berlindung kepada Allah darimu. Dan jika engkau manusia, pergilah, aku tidak butuh berteman denganmu. Maka iblis membeku di tempat itu selama 3 jam. Seandainya iblis berhasil menaiki sapi itu, pemuda itu tidak akan mampu menguasainya, tetapi Allah menahannya darinya. Saat pemuda itu berjalan, tiba-tiba seekor burung terbang dari hadapannya dan menculik sapi itu. Sang pemuda memanggilnya dan berkata, demi Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, datanglah kepadaku. Maka sapi itu datang kepadanya dan berdiri di hadapannya. Sapi itu berkata, wahai pemuda, tidakkah engkau melihat burung yang terbang dari hadapanmu? Itu adalah iblis, musuh Allah, yang menculikku. Namun ketika engkau memanggilku dengan nama Tuhan Israel, datanglah malaikat dari langit yang merebutku darinya dan mengembalikanku kepadamu karena baktimu kepada ibumu dan ketaatanmu kepada Tuhanmu. Maka lanjutkanlah perjalananmu, aku tidak akan meninggalkanmu sampai engkau tiba di rumahmu, insya Allah. Pemuda itu masuk menemui ibunya dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Ibunya berkata, wahai anakku, aku melihatmu memikul kayu siang dan malam hingga engkau kelelahan. Pergilah dan jualah sapi ini, ambillah harganya untuk menguatkan dirimu dan bekal hidupmu. Pemuda itu bertanya, berapa harus aku jual? Ibunya menjawab, 3 dinar, dengan kerelaanku. Maka pemuda itu pergi ke pasar, lalu Allah mengutus malaikat untuk menunjukkan kepada makhluknya kekuasaannya. Malaikat itu bertanya, berapa engkau jual sapi ini, wahai pemuda? Ia menjawab, 3 dinar, dengan kerelaan ibuku. Malaikat berkata, aku beri 6 dinar, tapi jangan minta izin ibumu.
Pemuda itu menjawab, "Walau engkau beri seberat sapi ini, aku tidak akan menjualnya tanpa izin ibuku." Ia pun kembali dan memberitahu ibunya. Ibunya berkata, "Jual dengan 6 dinar, aku rela." Pemuda itu kembali dan malaikat bertanya, "Apa keputusanmu?" Ia menjawab, "Aku jual dengan 6 dinar, atas kerelaan ibuku." Malaikat berkata, "Ambillah 12 dinar, tapi jangan minta izinnya." Pemuda itu menjawab, "Tidak." Maka mereka mengambil sapi milik pemuda itu dan membelinya dengan syarat akan mengisi kulitnya dengan dinar. Lalu mereka menyembelihnya dan memukul jasad pemuda yang terbunuh dengan sebagian dari sapi itu. Maka ia bangkit dan memberitahu mereka, "Bani pamanku yang membunuhku, dan penghuni rumah ini tidak bersalah." Musa pun menangkap mereka. Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau mempermainkan kami? Anak paman kami telah terbunuh secara zalim." Mereka tahu bahwa kebenaran akan terbongkar. Maka mereka mengisi kulit sapi itu dengan dinar dan memberikannya kepada pemuda. Pemuda itu pun menyedekahkan 2/3 dari harta itu kepada fakir miskin Bani Israel dan menggunakan 1/3 sisanya sebagai bekal hidupnya. Sebagaimana firman Allah, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang mati dan memperlihatkan tanda-tandanya agar kalian berpikir.